Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yarbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal jamaah jum'ah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini di penghujung bulan Zulhijjah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumat sebagai bagian dari amanah kehidupan kita. Karena amanah kehidupan kita bukan tentang bekerja, bukan tentang mencari harta, bukan mencari ilmu, tapi tujuan awalnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu menunaikan kewajiban utama ibadah adalah sebuah kesyukuran. Bukan tentang menerima apa, tapi sudah melaksanakan apa. Salat dan salam telah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan kehidupan, mulai dari hal yang paling kecil, soal tentang makan pakai tangan apa, masuk kamar mandi mendahulukan kaki apa, sampai persoalan besar, persoalan kenegaraan, kebangsaan dan keduniaan. Jemaah rahimakumullah, tak lupa khatib menyampaikan pada khatib pribadi dan juga seluruhnya untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita. Takwa yang tentu bukan juga sekedar tambah solatnya, tambah ngajinya, tapi sebagaimana makna awal takwa, yakni al-wiqayah, pencegahan, kehati-hatian. Jadi orang bertakwa bukan tentang banyaknya ngaji, banyaknya solat, tapi mampu mengontrol betul setiap lisannya, setiap langkah kakinya, setiap gerak-geriknya. Itulah takwa. Maka ketika Hudzaifah ibn al-Yaman ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab, apa itu takwa? Justru Umar ditanya balik, ya Umar, pernahkah kau lewat di jalan yang penuh duri? Apa yang kau lakukan? Maka Umar mengatakan, aku pasti akan sangat hati-hati. Maka Hudzaifah mengatakan, zakat tuqa. Itulah yang disebut dengan takwa, yakni kehati-hatian kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari-hari ini masih kita banyak dirundung persoalan. Tentu hidup pasti banyak masalah, dari persoalan di rumah, keluarga, sampai persoalan dunia, perang dan sebagainya. Tapi mari kita menengok hal sederhana ketika kita mengakui diri kita sebagai muslim, dan Quran menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian kita pun meyakini bahwa Islam pun bagian dari Islam, rahmatan lil alamin itu. Kalau begitu pertanyaannya, sudahkah Islam ini hadir sebagai rahmat? Sudahkah Islam ini hadir sebagai solusi? Atau sebenarnya kita menganggapnya sebagai ritual berangkat? Maka mari kita melihat kembali apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan kalimat yang sederhana tentang agama. Rasulullah menyampaikan dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Innad dina yusrun wa may yashaddid din faqad ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Sesungguhnya agama itu mudah, maka pasti akan celaka, pasti akan kalah mereka yang mempersulit agama ini. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka tetaplah kita teguh, sampaikan agama itu dengan benar. Wa qaribu, dan mendekatlah. Artinya
Coba dekati ulang agama ini. Jangan-jangan kita merasa berat beragama ini sehingga tidak jadi solusi. Wa absyiru, dan sampaikan kabar-kabar yang baik. Hadis yang singkat itu yang kemudian para ulama mengenalnya bagian dari Jawami'ul Kalim, kemudian disyarah. Setidaknya ada 5 hal yang membuat agama ini mudah. Dan yakinlah bahwa agama ini mudah, sehingga tidak jadi kemudian seperti yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal ketika ke Yaman. Kemudian diingatkan, ya Muaz, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudah, jangan persulit. Senangkan, jangan dibuat sedih. Maka kalau hari ini kemudian agama disampaikan dengan berbagai perdebatan, merendahkan sana sini, bikin pusing orang, bikin orang tidak simpati, nampaknya ada yang salah memahami agama ini. Karena itu kata yusrun, mudah, setidaknya pada 5 hal sebagaimana yang disyarah para ulama. Yang pertama, mudah itu berarti mudah dilaksanakan. Kalau ada yang sulit di agama ini dilaksanakan, pasti yang bermasalah kitanya. Perdebatan tentang persoalan sederhana misalnya, bahwa hadisnya memang ada ketika kita mau merobohkan, ketika mau sujud, mau kepala dulu atau lutut dulu, mau tangan dulu atau lutut dulu. Hadisnya dua-duanya ada. Tapi kalau kita memandangnya bagian dari yassir, maka kita akan mengatakan bahwa dalil itu sederhana. Kalau masih kuat ya kaki dulu, kalau sudah tidak kuat ya tangan. Selesai perkara. Bukan tentang gontok-gontokan. Karena bisa dipraktekkan. Tidak bisa sholat berdiri, duduk boleh. Tidak bisa duduk berbaring boleh. Karena itu Islam mudah dilaksanakan. Tidak boleh kemudian mengajar Islam yang justru memberatkan. Yang kalau kemudian itu bisa dilaksanakan, laksanakan. Tidak bisa, ya sudah. Maka itulah hakikat Islam. Sehingga Islam ini menjadi mudah. Siapapun bisa melaksanakan. Yang kaya bisa, yang miskin bisa. Sehingga orang kemudian memperdebatkan apakah kemudian yang tidak berhaji bisa dapat pahala haji. Rasulullah menyampaikan solusinya. Silahkan dibaca hadis-hadisnya. Sehingga yang paling penting adalah kemauan kita beragama. Maka tidak boleh kita mempersulit orang dalam hal agama. Yang kedua, makna mudah adalah dia mudah difahami, bukan hanya mudah dilaksanakan. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa agama ini tidak masuk akal, jangan-jangan memang akal kita yang gak sampai, bukan agama yang tidak masuk akal. Perkara yang gaib hari ini sudah dibahas oleh ribuan saintis. Ahli fisika sudah mengakui bahwa Tuhan itu pasti ada. Yang gaib pasti ada. Ketika orang belajar fisika kuantum, para fisikawan sudah angkat tangan, karena tidak bisa menjelaskan lagi kecuali di sana pasti ada Tuhan. Orang belajar matematika juga tidak bisa mengatakan lagi, karena konsep ketidakterhinggaan itu, infinity, tidak bisa dikatakan yang lain kecuali Tuhan. Maka agama ini masuk akal. Tapi kalau ada orang menjelaskan agama dengan hal-hal yang tidak masuk akal, dengan klinik percaya pada batu sebagai hal-hal yang memberikan kebaikan, padahal Islam tidak mengajarkannya, harus memberikan sedekah bumi dan sebagainya, padahal agama tidak mengajarkannya, maka akal kita pun bertanya, jangan-jangan bukan ini Islam. Islam masuk akal. Yang tidak masuk akal kadang-kadang adalah prasangka kita. Itulah makna yusrun yang kedua. Yang ketiga, makna yusrun, mudah itu berarti Islam ini menggembirakan. Sesuatu yang menyedihkan akan sulit kita laksanakan. Kita tidak mau bersusah payah. Kita maunya hidup itu senang. Itulah fitrah manusia. Tapi kalau kemudian yang disampaikan dakwah isinya hanya nakut-nakutin sebentar hari, sebentar lagi masuk hari kiamat, semua orang faham kiamat pasti mendekat, tidak mungkin menjauh. Tapi belajar tentang iman kepada hari akhir bukan tentang menakut-nakutin sebentar lagi hari kiamat.
Bukankah Rasulullah mengatakan, andai kata kalian tahu besok hari kiamat dan di tangan kalian ada sebiji kurma, maka tanam itu. Artinya apa? Tidak ada urusan besok kiamat atau tidak. Urusan kita adalah persiapannya apa. Bukan tentang besok kiamat atau tandanya apa, dicari-cari, tidak. Bukan di situ kewajiban kita. Kita pasti yakin kiamat akan datang, tapi bukan untuk menakut-nakuti sehingga orang tidak semangat hidupnya, sehingga orang kemudian menyerah. Ya sudahlah, sebentar lagi kiamat, dunia akan perang dan hancur selesai. Bukan. Tugas kita tetap islah, mendamaikan, tetap memperbaiki, tetap mewujudkan hal-hal yang utama. Itulah tugas kita. Karena itu agama harus mudah, dia harus menyenangkan, dia harus menggembirakan. Tidak boleh anak-anak kita kemudian beribadah dengan prasangka terancam, kalau enggak nanti dihukum. Bukan. Berikan sesekali hadiah agar dia paham bahwa agama ini disampaikan dengan menyenangkan. Kalau anak kita tidak suka baca Quran, jangan-jangan baca Quran selama ini dihadirkan dengan paksaan. Sebaliknya, kalau nonton hiburan dia senang. Kenapa kita tidak hadirkan Quran dengan cara yang menghibur sehingga dia senang? Ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Yang keempat, yang namanya yusr, mudah, itu tentu adalah dia memberikan solusi, memberikan manfaat. Maka silakan dicek lagi. Kok puasa saya kayaknya sia-sia? Berarti ada yang salah. Kok sholat kita rasanya sia-sia? Berarti ada yang salah. Katanya as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk zikir, dan zikir itu tatma'innul qulub, menenangkan hati. Kita sudah sholat kok enggak tenang juga. Jangan-jangan ada yang salah cara sholat kita. Karena dia pasti solusi. Yakinlah dia solusi. Yakinlah agama ini solusi. Ketika orang meneriakkan tentang persoalan ekonomi, kita menganut kiblat yang mana? Maka yakinlah pada Islam. Bukalah kitab-kitab itu, bukalah hadis-hadis itu, bagaimana konsep tentang hibah, hadiah, zakat, sedekah, sehingga itu menjadi solusi di tengah masyarakat kita. Bukan tentang yang penting memberi, bukan. Inilah solusi. Kemudian yang terakhir, makna yusr adalah agama ini menenangkan. Tenang berarti kita merasa damai, bukan sekedar menyenangkan, tapi menenangkan. Kalau agama ini kemudian isinya hanya ancaman, perbedaan pendapat kemudian dianggap sebagai permusuhan, maka tentu menjadi persoalan. Maka betullah Rasulullah mengatakan, wa may yushaddid-din faqad ghalaba. Kalau kemudian agama ini dihadirkan dengan hal-hal yang sulit, pasti agama ini pun kalah. Pasti kalah. Karena itu Quran mengatakan, fa in tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum wasbir. Kalau sampai kita bercerai-berai, berbeda pendapat, ikhtilaf, kemudian saling menyalahkan dan merendahkan, maka ujungnya adalah fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Kita pasti akan gagal dan kemudian hilang kekuatan umat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kita harus ingat bahwa masalah itu ada, iya. Hidup itu tidak mungkin lepas dari masalah, iya. Tapi Allah sampaikan, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami sudah lapangkan untukmu dadamu? Meskipun secara asbab nuzul tentu kita baca ini untuk Rasulullah SAW, tapi para ulama mengatakan, bukankah Quran diturunkan untuk semua manusia?
Karena itu pasti ayat ini pun sama bagi kita semua. Alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kami lapangkan untukmu dadamu. Wa wada'na anka wizrak, bahwa beban